Umi juga punya barangkali suatu memori yang cukup indah. Kalau zaman Umi dulu, ketika Umi masih kecil, Umi itu mainannya main pres. Kalau anak-anak laki main kelereng. Sekarang hampir punah ya. Ya punah Umi. Tapi udah punah? Enggak sih, zaman aku kecil masih. Tapi kalau anak-anak sekarang kayak anakku gini udah jarang main begitu ya Umi, rata-rata gadget. Gadget. Iya. Ya. Zaman Umi nggak ada gadget. Nggak ada, aku juga zaman aku belum ada. Belum ada juga ya. Belum ada. Jadi berarti kita boleh dibilang Umi generasi nenek, Diko, Melisa generasi anak, kemudian berikutnya generasi cucu. Iya. 3 generasi yang berbeda. Iya Umi. Luar biasa. Pada zaman itu, zaman Umi, ada lagi ya permainan yang sangat-sangat digemari ya. Antara lain main tali. Main tali? Oh, karet Lompat, tali. Kalau yang karet diikat-ikat sambung gitu ya, masih main aku. Masih main Masih ya? main. Sekarang enggak, jarang banget. Aku hilang. Anak iya. Nah, jadi padahal main tali itu siapapun yang gemar main tali berarti dia sehat. Kalau rata-rata kalau yang di kampung-kampung aku lihat masih Umi. Tapi kalau dari kota besar jarang aku ngelihatnya Umi ya. Jarang atau nggak pernah kali? Jarang sih, masih kadang-kadang ada seliweran dikit-dikit. Kalau Umi dulu ada lagi, apa tuh? Yaitu main bola. Sampai 3 bola begitu dibuat. Bekel ya? Bukan. Bola yang dilempar ke atas, ambil lagi, lempar atas. Iya. Apa ya? Nah, juggling gitu ya. Sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sayangnya. Sayang sih. Terus ada lagi peta umpet. Masih itu mah. Itu masih. Anakku juga masih main itu. Masih ya. Jadi pada waktu itu Umi sama nggak? Kalau main petak umpet berarti ngumpulin tetangga-tetangga. Iya, emang. Ya, boleh dibilang anak tetangga nggak ada yang boleh tetap dalam rumah. Diajak keluar semua ya, terus main petak umpet berjam-jam. Pulangnya atau bubarnya dibubarin orang tua. Oh iya. Disuruh apa? Mandi. Gitu. Iya, disuruh mandi emang. Benar Umi. Sekarang juga gitu. Tapi kalau sekarang anakku aja jarang main sepeda keluar gitu-gitu, jarang Umi. Berarti anak sekarang mainnya gadget? Sebagian besar yang aku lihat kayak begitu. Tapi ada juga kalau yang aku masih kadang suruh anakku keluar biar mereka kan menghirup udara segar gitu ya Umi ya. Cuman ya memang ada kekhawatiran di ranah penculikan. Soalnya kan kalau di daerah aku pas itu memang lagi gempar-gempornya belakangan ini. Oh, belakangan ini. Iya, jadi. Terus pernah ketangkep nggak penculiknya? Ada, banyak kok di deket. Rata-rata mereka keluar itu di dekat-dekat TPA, di masjid-masjid yang ada TPA-nya gitu, Umi. Jadi sore-sore itu, makanya aku suka nggak kasih keluar belakangan. Penculiknya kebanyakan orang yang udah tua-tua atau muda? Ya bangsa 40-an kali ya Umi. Begitu. Dan mereka bercadar Umi. Yang ketangkep di dekat rumah aku tuh bercadar dan dia ngumpetin pisau kecil di dalam bajunya. Untuk apain? Katanya sih bikin anaknya pingsan atau gimana gitu. Jadi tidak berteriak atau apa saat dia diculik gitu. Ya Allah. Pisau kecil. Jadi ngancam anak supaya diem gitu ya. Bisa jadi Umi, kita nggak tahu kan. Itu sinilah tantangan buat orang tua ya. Zaman sekarang ya Umi. Zaman sekarang. Terus kemudian ngomong-ngomong soal gadget itu gimana? Umi pak nggak ngerti itu gadget. Gadget itu kan sekarang banyak ya Umi ya. Handphone yang kayak Umi pakai aja kan itu sekarang bisa buat ngegame, main game. Gamenya itu ada yang offline, ada yang online gitu kan. Kalau dibilang yang online kayak apa?
Online itu disebut game online itu sih sebenarnya gini Umi ya, dia menggunakan internet gitu loh Umi. Untuk menggunakan internet. Wajib ada internet dan biasanya itu mereka terhubung dengan manusia-manusia lain di dalam game tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mainnya sendiri, nggak pakai jaringan internet, itu bisa dibilang game offline. Oh gitu. Kalau online biasanya ada manusia-manusia lain terlibat gitu Umi. Nah, manusianya manusia sungguhan atau Sungguhan? Oh jadi si pengguna HP yang lain gitu Iya, maksudnya. Umi, aku main HP nih Umi gitu kan. Umi main HP gitu kan. Umi install misalkan Candy Crush, tahu Umi? Nggak tahu. Itu adalah itu game-game yang sebenarnya banyak diminati juga gitu ya Umi. Bahkan Kayak apa modelnya? Aduh, nggak ada Candy Crush. dia kayak puzzle gitu Umi. Cumanya jadi ditarik tiga gitu, per 3 gitu. Ntar hilang. Nah itu kadang kita bisa minta bantuan ke temen gitu kan. Misalkan kita butuh ekstra nyawa gitu, gitu. Jadi kalau yang terlibat dengan salah satu manusia, entah dimanapun dia berada, gitu. Misalkan aku kan tinggal di Bintaro, Umi di Sentul gitu kan. Walaupun kita jauh nih, aku bisa komunikasi sama Umi di dalam game itu game online udah. Gitu. Oh gitu. Kalau yang offline nggak bisa. Kalau yang offline satu arah. Nggak bisa. Jadi main sendiri aja gitu, nggak ada tektokannya dengan orang-orang lain gitu. Gitu. Terus gimana? Kira-kira kan Umi juga banyak sekali menyaksikan, termasuk keluhan orang tua, ya no? Iya memang Umi. Main game sampai dipanggil pun tidak mendengar. Tapi sebenarnya ada juga sih bapak-bapak yang juga gamer. Suami saya itu. Suami saya itu. Oh gitu? Iya. Saya sama suami saya itu termasuk gamer Umi. Oh ya? Saya itu dari saya kecil, memang saat itu sekitar saya umur 10 tahun deh kalau nggak salah. Itu keluar yang namanya PlayStation, tahu Umi? PS1 sebutannya. Nah, dari awal itu memang sama orang tua saya itu sudah disediakan, diberikan untuk bermain hal tersebut karena lagi booming gitu ya Umi ya. Dan kan sama teman sekolah kan nggak mau kalah dong kita. Jadi disediain, dibeliin, dan semakin berjalannya waktu kan tambah banyak tuh Umi. Ada yang sebutannya Xbox, Nintendo DS dan lain-lain. Itu semua aku minta pasti dikasih. Kalau aku gitu. Jadi memang aku mempunyai hobi di bidang itu. Gitu. Nah, seperjalanannya waktu juga keluar yang namanya game online tuh Umi. Oh, jadi game online ini yang belakangan ya? Belakangan. Jadi aku sekitar SMP 1 kalau nggak salah. SD kelas 6 sama SMP 1 itu keluar tuh game online yang lagi booming banget zaman dulu tuh, Ragnarok Online sebutannya gitu. Sampai sekarang game itu pun masih ada. Oh ya? Saking diminatinya gitu. Dan memang udah seperjalanannya zaman sekarang game itu juga udah makin bagus ya Umi ya gitu kan. Nah, saya main dari game yang namanya Ragnarok Online, terus keluar lagi yang lain Rohan, Seal, Point Blank, itu semua saya cobain. Sebagai seorang cewek saat itu memang jarang gitu loh Umi yang suka minat seperti itu. Cuman karena kebetulan juga orang tua memang uangnya ada ya gitu. Jadi untuk hobi-hobi seperti itu saya disuplai gitu Umi. Suplai mungkin orang tua juga merasa mending nge-game deh, anaknya tetap di rumah gitu kali ya. Kali Umi bisa jadi begitu. Ya, dan nggak ngerepotin gitu ya. Jadi memang dulu tuh saya kerjaannya gitu Umi. Sekolah, main game, gereja. Sekolah, main game, gereja gitu. Dulu saya Katolik Umi. Oke. Terus ceritanya kayak apa nih kok bisa sampai alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah, menjadi seorang muslimah dan muslimah yang sholihah, insya Allah. Amin. Insya Allah Umi. Aku itu dulu suka main game online tuh namanya Rohan Online saat itu. Tapi itu juga bertepatan dengan waktu aku tuh mau lulus SMA.
Saat itu mau lulus SMA, lagi jelang liburan ke ke kuliah. Saya masuk UPH pas itu. Jadi dari transisi SMA kuliah itu saya lagi libur kan ya, namanya kita liburan ya Umi ya. Di kadang pergi juga, paling cuma nonton bioskop zaman dulu gitu ya Umi, hiburannya gitu belum banyak kayak sekarang. Jadi kayaknya lebih enak main game online di rumah. Akhirnya main game online. Rohan ini saya lumayan getol mainnya karena ada komunitas Umi. Oh gitu. Di dalam game tersebut saya ketemu teman-teman yang memang saya cocok, sepemikiran pula gitu kan, asik juga gitu. Jadi ada kali kayak sehari saya main lebih dari 6 jam. Luar biasa. Berarti komunikasi dengan teman-teman di dalam itu yang ada di dalam, tapi dengan yang ada di sekeliling enggak ya? Sekeliling juga tetap Umi. Jadi aku juga tetap misalkan, dan memang saat itu teman-teman sekeliling aku tuh memang cuman lebih deket teman gereja karena kan deket lingkungan ya Umi ya, gitu, gerejanya sama atau bareng gitu. Paling ya sekedar Umi paham lah istilah worship lah atau apa gitu kan. Terus ntar ada abis misa kita pergi nonton apa gitu ya. Jadi tapi setelah itu aku pulang aku tetap online main game lagi gitu Umi. Nah jadi di game ini komunitasnya cocok, aku juga senang ya. Timbul lah kan kita gimana sih Umi, namanya orang yang sering ke gereja gitu. Pas itu sempat ada pembahasan juga di gereja, katanya kalau kita bisa ngundang orang masuk ke kita gitu kan. Surga jaminannya apa gitu lah ya Umi. Kepengen dong sebagai remaja yang lagi mencari nama yang sesat gitu ya. Pengennya begitu Umi gitu. Nah saya lihat nih ada satu teman saya di game tersebut. Saya udah ngeliatin gitu. Paling dia kerjaannya cuman kerja gitu. Udah kerja gitu. Pulang kayaknya main game. Habis itu besoknya tidur, kerja lagi, main game lagi, tidur. Saya pikir paling Islam KTP gitu kan. Saya yang iseng nih Umi gitu kan. Gitu. Melipir duluan nih gitu. Saya yang ajak kita kan bisa ngobrol di dalam game itu kan. Kita tinggal ketik gitu kan. Saya ngobrol sama dia. Dia tuh saat itu dia belum tahu saya perempuan. Dia pemikirannya saya laki di game tersebut karena kita belum pernah ketemu secara tatap muka gitu. Saya yang nanya duluan, saya yang nyerang Islam duluan saat itu. Oh gitu. Saya nyerang Islam Umi. Saya tanya ya apa sih yang kita serang dari Islam ya Umi ya, paling teroris, poligami gitu kan. Kenapa dulu nggak boleh makan kepiting sekarang boleh gitu-gitulah Umi gitu kan. Itu semua dia bisa jawab. Dan sebenarnya kalau dia cowok cewek? Cowok. Itu orangnya Umi. Oh itu orangnya. Jadi berarti mantan pacar. Gak pacar juga sih Umi. Oh gak pacaran juga. Alhamdulillah. Cuman ya gitu deh, itu dia orangnya. Gitu. Jadi gamers juga? Iya sama gamers. Tapi saat ya gimana ya, mungkin dia juga ada sifat yang tidak mau kalah gitu kan. Saat saya udah menyerang agamanya, dia menyerang balik dong Umi. Saya gitu. Terus yang ditanya sama dia saya nggak bisa jawab semua. Padahal kan saya yang kayak merasa wah saya setiap hari ke gereja gitu ya Umi ya. Boleh tahu nggak dia tanya apa? Kenapa nyembah berhala? Oh itu saya marah banget tuh Umi. Dibilang berhala gitu kan. Katanya patung Yesus kok nyembah patung Yesus ada di salib gitu kan. Saya marah banget tuh dibilang berhala Umi. Terus udah gitu dia bilang katanya kalau ke gereja pakai jilbab nggak? Enggak, bilang gitu kan. Kenapa lu nggak pakai jilbab? Disuruh kita pakai jilbab, dia bilang begitu. Ya kan? Mana ayatnya? Kan kita nggak diajarin Umi di gereja, mana pernah dibahas begitu. Kan nggak pernah. Betul. Dalam setahun pembahasan gereja itu pasti itu lagi diputar-putar per tahun gitu kan. Itu kan mana pernah diajarin, dibahas gitu kan. Terus gitu dia nanya masalah Trinitas juga. Gitu kan. Terus dia bilang katanya masalah kalau Yesus itu nyembahnya ke siapa gitu kan. Terus kalau pas dia lagi dibaptis itu dulu berarti atas nama siapa dong gitu kan. Nah itu saya bingung loh Umi, benar saya nggak bisa jawab. Dan saya memiliki sifat kalau saya kalah saya istilahnya itu saya mendecekan diri. DC itu artinya
saya matiin game ya. Gitu. Offline aja pokoknya. Jadi mati gitu kan dia juga nggak bisa bisa apa gitu. Cuman saya tetap cari tahu Umi apa yang memang dia jadi katakan pada saya itu ya. Bener nggak, ada nggak gitu loh, maksud saya gitu. Dengan ayat-ayat yang dia kasih gitu kan saya mau balas lagi Umi. Ya kan, tapi ternyata memang ada gitu loh Umi. Dan dari situ tuh aku jadi sering ngobrol sama dia gitu kan, sering debat juga. Bahwa bagi wanita kehormatan itu adalah dengan menutup kepala. Tapi kalau kepala nggak mau ditutup, ya botakin aja. Iya, botakin, disuruh botakin kan kayak biksu wani kan berarti kan. Ya kan aku tuh baru baca itu Umi. Makanya setelah dia kasih tahu itu, nggak mau dibotakin, pakailah. Iya, pakailah gitu. Nah, aku tuh kaget gitu ya, ada itu di situ. Oke, nanti kita masukin ya ayatnya itu di running text ini ya. Iya, jadi bisa pemirsa juga bisa tahu sendiri. Memang ada itu perintah. Ada di Alkitab. Untuk kalau istilah sempurna perintah menutup aurat. Tapi kalau di dalam Bible dikatakan demi kehormatan ya, demi tutupi kepalamu gitu ya. Oke, bertudung istilahnya. Dan habis itu dia juga ngasih tahu saya Umi bahwa di gereja Korea Katolik, mereka memakai penutup kepala loh Umi kalau misa, dan mereka bajunya itu serempak hitam. Itu saya nggak tahu. Saya pikir di mana-mana di gereja ya sama aja begitu. Mohon maaf ya Umi. Saya dulu aurat terbuka kalau lagi terbuka banget gitu kalau lagi ke gereja. Itu udah kayak ajang cari jodoh di situ, mencari pria Katolik yang baik gitu. Terus kenanya ke dia. Jadi dia mungkin dia juga capek kali ya Umi ngejawabin saya pasti itu, karena kan kita cuman tektok sehari-hari, dan dia juga mikir udahlah nggak mau ribut gitu kan. Dia kasih saya link YouTube pas itu, Zakir Naik sama Ahmad Didat. Jadi aku nonton beliau itu jadinya gitu loh Umi. Nah dari situ kan banyak kan video-video yang mau Nasrani, Buddha, apa semua pada nanya-nanya ke mereka gitu kan. Dan jawaban-jawaban mereka tuh maksudnya gimana ya Umi ya? Bagi aku tuh masuk akal gitu loh Umi. Gitu dan masuk ke ranah logika aku. Nggak sekedar jawab. Jadi bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Alhamdulillah. Iya, jadi aku kena di situ Umi. Jadi mulai goyangnya tuh paling kencangnya di situ. Sudah gitu diajarin jadi yang mulai tuh pelan-pelan lepas kepemudaan gereja, aku jadi kuliah doang gitu kan, udah nggak pernah aktif, udah dipanggil per minggu juga aku itu misa mulai setiap minggu udah kayak udah males gitu ya. Males gitu loh. Kayak gimana ya kita masuk gereja disuruh pakai air suci aja tuh kayak udah nggak, aneh gitu loh, gimana sih Umi gitu kan. Terus kalau mau ngambil Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, tuh kayak nggak percaya gitu loh Umi. Rasanya tuh udah aneh gitu kan. Jadi saya udah jarang-jarang. Jadi fokus lebih ke sering kuliah gitu aja. Terus pengakuan dosa? Itu sebenarnya saya juga bingung ya Umi konsepnya ya. Setelah saya pikir-pikir lagi gitu ya, hebat banget ya, saya tinggal ngaku dosa udah kelar, dihapus semuanya. 3 Salam Maria, 3 Bapa Kami gitu kan. Kadang disuruh pasang lilin udah gitu kasih persembahan gitu-gitu kan Umi. Terus udah gitu kayak udah dihapus gitu semua dosanya, enak banget gitu kan. Tapi kan ada ayatnya. Jadi kalau siapa yang kau ampuni maka dia pun akan terhapus dosanya. Tapi barang siapa tidak kau ampuni maka dosanya akan menetap padanya. Jadi diampuninya tergantung apa dong? Tergantung pastor ya. Waduh. Kalau saya jahat sama pastornya nggak diampuni gitu ya. Nggak diampuni berarti dosanya tetap melekat gitu. Ya itu alhamdulillah ya udah di situ. Jadi itu semua memang sangat erat kaitannya pada masa itu, yakni pada masa Romawi ya. Bagaimana Imperium Romawi itu ingin mematahkan pemberontakan ya, dan untuk tahu situasi rakyat ya antara lain dari informasi yang didapat oleh kaisar melalui para pastor. Jadi tahu persis ini siapa yang memberontak, oh si ini dilaporin.
Laporin terus kemudian siapa yang tukang berzina, oh ini tahu. Rumah tangga mana yang cekcok, oh ini tahu, begitu. Iya. Macam-macam itu diketahui, sehingga karenanya ya pada masa itu ya itu betul-betul gereja itu boleh dibilang dialah yang mensupport Kekaisaran. kekaisaran. Itu berlangsung cukup lama. Dan imbalannya adalah gereja mendapatkan tempat yang dekat dengan kaisar. Jadi artinya fasilitas-fasilitasnya dan sebagainya, ngerti. gitu kan. Makanya seperti Ekaristi aja kan. Dan kalau kita kembali menekuni sejarah akan terungkap pada bahwa pada masa Nabi Isa yang mereka sebut Yesus gitu kan. Itu tidak ada komuni. Iya, nggak ada komuni. Jadi komuni itu dari ajaran siapa? Ya ternyata inilah Katolik memang juga Kristen pada umumnya. Ya mereka ini memang banyak sekali menyerap tradisi-tradisi pagan. Ya dari tradisi-tradisi pagan, dan itulah yang menyebabkan antara lain kalau di Katolik itu diperbolehkan patung, ya. Baru kemudian terjadi reformasi, ya. Muncul Protestan, Martin Luther, ya. Oh iya, Martin Luther King. Martin Luther itu dulu juga seorang pastor dulunya. Kemudian dia pastor favorit, gitu ya. Katakanlah pandai bergaul, gitu. Jadi banyak dicintai oleh mahasiswanya, sehingga kemudian mahasiswanya juga mendukung. Oke, kalau begitu kita tinggalkan gitu. Jadi dianggap penyimpangan sudah tidak murni lagi ajaran dari Tuhan, istilah mereka begitu. Maka ada sakramen di dalam Katolik yang tetap dipertahankan, tapi di dalam Protestan sakramen itu tidak diakui, dihapus. Termasuk sakramen pengakuan dosa. Iya, cuma ada di Katolik ya, Umi ya. Termasuk misalnya hukum selibat, gitu kan. Hukum selibat itu hukum tidak boleh nikah. Dan hukum selibat itu memang sebenarnya kalau dari dipelajari dengan seksama, sebenarnya itu adalah suatu komunikasi menjawab pertanyaan umat saat itu yang dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus itu ditanya, Paulus, kenapa kok kamu nggak nikah nih? Nah, tapi dalam Bible hal itu tidak nggak terang-terangan gitu ya. Nah, terus kemudian Paulus menjawab, ya kalau laki-laki mau menikah boleh, tapi kalau dia tidak menikah itu lebih baik, karena sebenarnya orang tidak menikah itu dia akan terbebas daripada kesusahan, daripada penderitaan dan sebagainya. Perempuan juga gitu, kalau mau tidak menikah itu jauh lebih baik daripada menikah. Itu ayat-ayatnya itu semua ada, gitu ya. Ayat-ayatnya semua ada, dan kemudian Katolik lah yang mempertahankan, sementara Protestan mengatakan bahwa ya manusia kenapa kok nggak boleh nikah, padahal harusnya mereka itu menikah, gitu kan. Dan dalam lebih jelas lagi justru dalam Islam, jadi Allah menciptakan semua makhluk ya termasuk manusia itu serba berpasangan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan rasa aman, tenang, tentram, dan berkembang biak. Iya. Nah, gimana kalau laki-laki nikah sama laki-laki, ya nggak mungkin punya anak dong? Nggak mungkin. Justru akan melaksanakan pemusnahan. Jadi kalau semakin banyak laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang modern ya. Iya, bukan. Bukan modern, tapi bukan adalah modern. justru melakukan pemusnahan populasi manusia. Kenapa? Nggak mungkin dong mereka punya nggak mungkin. keturunan. Nggak mungkin.
Gitu. Nah, gitu ya. Jadi termasuk para biarawati gitu kan? Iya. Ya, para pastor. Makanya Protestan menolak gitu. Mereka boleh nikah pendetanya. Cuman walaupun demikian, para Protestan ada beberapa hal yang dianggap tidak dipakai oleh Protestan. Protestan itu adalah dari protes, jadi mereka adalah disangka Protestan ya. Padahal maksudnya Protestan itu pro pada testamen awal. Oh gitu. Bukan protester gitu ya. Aku pikir nama itu karena mereka yang memprotes masalah pernikahan tersebut, selibat tersebut gitu loh, Umi. Jadi pro pada testamen awal, setuju pada testamen awal. Lah kalau kita nih setuju pada testamen awal, berarti Nabi Isa menyatakan apa pada testamen awalnya? Aku hanya seorang utusan. Iya. Nah, betul, Umi. Itu kan? Iya. Nah, sayangnya sudah mengatakan kembali ke Hitoh, kembali ke testamen awal, tapi tetap memakai konsep Trinitas. Padahal Trinitas itu kan adanya baru abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi. Iya. Jadi berarti Nabi Isa sudah wafatnya udah lama. Udah lama. Nah, ini siapa yang melakukan? Ya ini yang pertama kali mencetuskan ini adalah si Paulus. Dan disempurnakan semua, dilestarikan oleh anak buahnya. Dan sampailah yang sekarang. Dan memang Masya Allah, seperti itu. Nah ini kan Umi mau berbagi nih. Balik kita, Umi pengen tahu. Terus apa yang kita dapat dari game online? Sebenarnya gini ya Umi, memang kalau dalam Islam itu dinilainya itu suatu hal yang banyak mudaratnya gitu. Aku juga nggak pungkirin sih Umi, memang banyak gitu karena sekarang gini nggak bisa dicegah ke depannya itu masa depan anak-anak muda sekarang ya Umi. Mereka itu gemarnya game online gitu karena mereka dari awal aja sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget. Dan saat mereka pegang gadget, nggak cuma YouTube aja pasti yang mereka nonton, game juga mereka main, gitu. Nah saat mereka main game ini, terutama anak remaja ya Umi ya, mereka udah mulai gemar yang namanya game online, dimana mereka bisa main sama teman-temannya, gitu. Satu sekolah nih, gitu kan Umi, satu kelas pengen main bareng nih gitu kan. Mereka main bisa di situ saat mereka lagi jam istirahat atau sudah pulang sekolah gitu-gitu. Nah, punya dunia sendiri ya. Iya, Umi. Mereka main bareng tapi mainnya di dalam situ dan saling bersebelahan gitu loh Umi. Gitu sambil begini sambil tapi masuk ngomong, seperti gitu. Kayak masuk dalam suatu ruang ruang maya yang di dalam gitu itu ya. Dunia maya tersebut. Dan itu memang aku nggak munafik gitu ya Umi ya. Itu asik. Karena aku udah nyobain gitu dan aku udah di dunia ini kayak udah bisa dibilang puluhan tahun berarti. Iya, udah masuk dunia ini puluhan tahun gitu. Dan itu bahkan terkadang aku merasa teman-teman di dalam game online tersebut lebih bisa kita bilang lebih apa ya bahasanya ya, lebih asik dan lebih tulus dibanding teman-teman yang kita punya sekitar kita gitu loh Umi. Terseleksi gitu, gitu. Jadi aku lebih merasa nyaman di sana gitu. Dan banyak anak-anak muda sekarang pun akan merasakan hal seperti itu gitu. Dan sekarang Umi kalau zaman dulu bapak-bapak tuh gemarnya bola, nonton bola, ada klub-klub tertentu. Sekarang zaman sekarang Umi udah mulai namanya klub e-sport. Artinya? Itu jadi mereka di dalam game tersebut mereka bikin kayak klub bola. Gitu mereka tanding satu sama lain nih gitu kan. Padahal yang tanding cuman jari tangannya nah. Jempolnya doang nih Umi yang gini-gini nih. Oh jempolnya ya bukan jari ya. Gini. Dan itu benar-benar udah kayak klub bola gitu. Mereka transfer antar pemain klub atau begitu itu nominal harganya itu benar-benar sudah kayak klub bola gitu. Gitu. Jadi zaman sekarang itu
akan mulai terus ke arah sana Umi gitu, dimana nanti gamenya juga macam-macam. Bahkan sekarang kalau dibilang Umi tahu Asian Games, biasa dulu kan Asian Games kan olahraga ya. Yeah. Sekarang e-sport juga masuk ke dalam Asian Games tersebut. Main game online itu jadi lomba cabang olahraga. Cabang olahraga jadinya sekarang Umi. Padahal nggak olahraga, jempolnya doang yang gerakan gitu. Dan mereka mempunyai cedera yang bisa dibilang sama seperti orang-orang yang olahraga. Antara tangannya tremor lah apa. Ini yang mereka yang disebutnya pro player gitu.